Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Perkenalkan, nama saya Kasenia dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Bandung. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengelolaan Program Qur'ani Leadership di SD Pintar Bandung. Yang pertama adalah latar belakang penelitian. Pendidikan merupakan suatu usaha terencana untuk mengembangkan potensi yang dimiliki manusia. Tujuan dari pendidikan nasional yakni mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri. Tentunya, untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan pendidikan yang memiliki program-program yang diharapkan dapat menghasilkan sumber daya yang tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi disertai dengan karakter atau akhlak mulia. Dibutuhkan juga pengelolaan program, karena pengelolaan program yang baik dan benar dapat membuat sebuah perencanaan hingga pelaksanaan program pendidikan berjalan dengan efektif dan efisien, sehingga tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Saya meneliti di SD Pintar Bandung karena memiliki program unggulan, yakni program Qur'ani Leadership yang sekaligus menjadi branding sekolah. Tujuan program tersebut adalah mendidik generasi pintar terampil Al-Quran, mandiri, dan pemimpin Islami yang melibatkan peran aktif orang tua dan lingkungan. Adapun rumusan masalahnya adalah satu, bagaimana kegiatan perencanaan yang dilakukan kepala sekolah dan guru dalam program Qur'ani Leadership SD Pintar Bandung. Yang kedua, bagaimana langkah-langkah pelaksanaan yang dilakukan guru dan siswa pada program Qur'ani Leadership di SD Pintar Bandung. Yang ketiga, bagaimana kegiatan evaluasi yang dilakukan kepala sekolah, guru, dan siswa pada program Qur'ani Leadership di SD Pintar Bandung. Adapun metode penelitian yang saya gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analis data menggunakan reduksi data dan penyajian data dalam bentuk data deskripsi verbal secara tertulis. Hasil penelitian dan pembahasan. 1. Perencanaan kegiatan program Qur'ani Leadership SD Pintar Bandung. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan itu untuk dapat mewujudkan visi dan tujuan dari SD Pintar Bandung. Kegiatan perencanaan ini merupakan tahapan awal untuk merealisasikan misi sekolah, yakni mendidik anak memiliki keterampilan dan kemampuan membaca tartil, menghafal 3 juz, memahami dan mengamalkan Al-Quran sesuai dengan usianya, serta memberdayakan potensi masa depan anak dengan kemandirian dan kepemimpinan Islami. Adapun kegiatannya adalah perumusan tujuan, penentuan guru, pembuatan kurikulum, silabus, program tahunan, program semester, jadwal pembelajaran, penentuan metode yang digunakan dalam pembelajaran, serta pelatihan guru. Kegiatan tersebut dilakukan oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru-guru yang dilaksanakan setiap awal semester pada workshop selama 2-3 hari. Dalam pelaksanaannya terjadi proses pengorganisasian, komunikasi, koordinasi yang baik dalam menentukan kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam pelaksanaan program. Yang kedua, proses pelaksanaan kegiatan program Qur'ani Leadership SD Pintar Bandung. Dalam pelaksanaannya, program ini diturunkan ke dalam 2 program utama, yakni program Qur'ani dan program Leadership. Program Qur'ani diturunkan ke dalam mata pelajaran tahsin dan tahfiz, sedangkan pelaksanaan program Leadership diturunkan kepada mata pelajaran karakter, leadership, and life skill. Pelaksanaan program Qur'ani dilaksanakan Senin sampai Jumat setiap pagi. Adapun dalam pelaksanaannya ada strategi dan metode. Strategi, pembagian kelompok dibagi menjadi 3 kelompok setiap tingkatan kelasnya dan dipimpin oleh wali kelas atau guru tahsin dan tahfiz. Target hafalannya juz 28, 29, dan 30. Pengeruan hafalan ayatnya 1-5 atau 1-3 ayat per hari. Penetapan waktunya setiap pagi menggunakan beberapa metode, adanya sinergi dengan orang tua dalam merojaah hafalan, melakukan upgrading kemampuan dan kualitas guru, serta adanya supervisi terhadap metode pembelajaran yang dilakukan oleh kepala sekolah. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam program Quran ini ada metode gerakan dan isyarat, metode talaki, metode maqdis, metode murojaah, dan metode tasmi. Yang selanjutnya ada pelaksanaan program leadership. Mata pelajaran karakter itu merupakan mata pelajaran kognitif, dilaksanakan sesuai dengan jadwal mata pelajaran sepekan sekali. Sedangkan mata pelajaran leadership and life skill itu merupakan psikomotorik dan afektifnya, pembiasaan dari mata pelajaran karakter di kelas dan di rumah menggunakan buku mutabah harian leadership. Dilaksanakan setiap Senin sampai Jumat sesuai dengan jadwal yang berada dalam buku. Pelaksanaannya itu mengacu kepada teori 7 habit karya Stephen Covey, namun diramus sesuai dengan kematangan usia anak dan dikombinasikan dengan nilai Islam. Dijelaskan sebagai berikut. Kebiasaan pertama, menjadi proaktif. Penerapannya membedakan perilaku baik dan perilaku yang tidak baik. Nah, Islaminya ikhlas melakukan perbaikan, mengetahui dan mempraktikkan akhlak baik dan tidak baik. Kedua, mulai dengan tujuan akhir, memiliki pengetahuan tentang tujuan, mengenal misi pribadi. Dan Islaminya meluruskan niat karena semua amal tergantung niatnya. Yang ketiga, mendahulukan yang utama, mengetahui tugas baru bermain, membuat jadwal harian dan mengikutinya. Yang Islaminya surat Al-Insyirah ayat 7-8. Dan kegiatan terakhir ada kegiatan evaluasi program Qur'ani Leadership SD Pintar Bandung. Secara keseluruhan, evaluasi program ini dilaksanakan pada workshop yang dilakukan oleh kepala sekolah dan guru-guru. Sedangkan evaluasi untuk program Qur'ani itu pada peserta didik dan juga pendidik. Tahsin dan tahfiz evaluasinya melalui kegiatan tes lisan.
evaluasi harian, dan evaluasi bulanan. Sedangkan mata pelajaran karakter itu melalui tes tertulis pada ujian harian, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Untuk leadership and life skill, evaluasinya dari pengamatan guru di kelas, kemudian hasil buku mutabah harian. Untuk evaluasi pendidik dilaksanakan ketika workshop, yaitu evaluasi keefektivitasan metode pembelajaran yang digunakan, kemampuan guru dalam menguasai mata pelajaran yang diampu, serta kesesuaian kinerja guru pada pelaksanaan program dengan perencanaan program yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada kesimpulan. Perencanaan kegiatan program Quran Leadership secara komprehensif sudah dilaksanakan sesuai dengan teori dan matang. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan perencanaan program yang dilakukan dan dibuat, yakni melakukan perumusan tujuan dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menunjang tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, menggunakan strategi dan berbagai metode serta melibatkan peran orang tua untuk mengetahui perkembangan anak secara signifikan dan membantu terlaksananya program dengan baik. Evaluasi yang dilakukan merupakan bentuk penilaian yang menjadi tolak ukur ketercapaian dari program Qurani dan program leadership serta menjadi acuan perbaikan untuk pelaksanaan berikutnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.